Halo Sobat Inspirasi, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Denny Budiman. Pada episode kali ini, saya akan menampilkan sekaligus mereaksi kehidupan bangsa nomaden Iran, di mana terjadi sekelumit permasalahan yang diakibatkan karena emosi yang tidak terkontrol. Bagaimana keseruan dari kisah ini? Kita simak video berikut ini. Let's go. Dengan seorang suami dan kakak. Berarti ini antara kakak ipar yang sedang melakukan kerjasama, karena kebetulan dia tuh tinggal di pegunungan yang memiliki kontur tanah yang miring, sehingga untuk areal tanah atau jalan di area itu dia ratakan. Lihat kerjasama yang cukup baik. Seorang suami ia sedang memancong supaya memugar tanah-tanah yang miring, dan kemudian ini kakak. Kebetulan ini kakaknya itu seorang laki-laki yang membantu datang ke rumah adiknya. Dia meratakannya tanah itu. Dari awal sih tampak tidak terjadi masalah. Mereka bekerja dan anak-anaknya ikut mendampingi atau hanya sekedar melihat-lihat progres dari yang dikerjakan oleh orang tuanya. Ini adalah kakak iparnya dari si bapak ini. Kakak iparnya berarti dia kakak kandung dari istrinya yang baju kuning itu. Dia membantu saudaranya dengan meratakan dan tanah-tanah yang telah dipugar oleh adik iparnya. Terlihat karena posisinya di lereng pegunungan, kondisi kontur tanah aslinya adalah ada kemiringan seperti tadi itu. Nah, itu adalah tempat tinggalnya. Mereka memiliki 3 orang anak laki-laki. Ini tanahnya terlihat tanah kering ya, yang memang akan menimbulkan banyak debu. Mereka itu beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biasanya suku nomaden ini adalah dengan beternak kambing. Tampak tadi terlihat ada beberapa kambing yang lalu lalang. Jadi kambing itu digembalakan di sekitaran ini karena memang di sini ada beberapa pohon atau ada rumput ya. Dan memang kondisinya jauh dari hingar-bingar suara kebisingan kondisi kota. Ini tinggal di lereng gunung. Tampak di sana ada mobil ya yang biru, bak terbuka itu. Nah, itu biasanya buat transportasi umum untuk membawa barang dan transportasi dia kalau apabila terjadi ada keperluan ke kota atau ke tempat yang lain. Nih lihat anaknya ada 3 laki-laki. Anak dari si bapak yang pakai baju coklat.
Untuk selama ini kondisi ini masih kondisi normal-normal saja, tidak terjadi permasalahan, dan anak-anak pun dia kelihatannya ceria sambil bermain-main. Lumayan debunya. Sejauh mata memandang terlihat hanya pegunungan yang luas. Situ ada adik iparnya, atau adik juga dari istri yang bapak baju coklat itu, karena sama-sama datang berkunjung juga bersama ini kakaknya yang baju kuning. Tampak mereka kerjasama dengan kompak, yang satu memukar tanah, yang satu meratakan pada areal yang kosong. Karena kalau kondisi kontur tanah yang rata itu lebih memudahkan dalam beraktivitas. Nah, biasanya dia tuh mendirikan bangunan ya seadanya, karena memang suku nomaden itu selalu berpindah-pindah. Jadi hanya membangun seadanya saja. Biasanya di samping ada pohon yang besar supaya sekalian bisa berteduh. Dan memang suku nomaden ini biasanya hidup saling membantu. Apabila ada saudaranya yang punya hajat atau ada yang sedang dikerjakan, saudaranya yang lain ikut membantu. Demikian halnya apabila saudara yang lain memerlukan, dia juga siap membantu. Nah, ini suaminya manggil untuk minta minum nih sama istrinya. Nah, ini istrinya datang. Karena airnya panas, di saat dia sedang haus, dia memukul istrinya. Melihat adiknya dipukul, ini kakaknya dia nggak terima. Melihat adiknya diperlakukan kasar sama suaminya, sehingga terjadilah perkelahian. Yang satu membela adiknya. Nah, ini yang melempari itu adalah anak-anak dari adiknya ini. Dia membela bapaknya yang sedang berkelahi, dia melempari pamannya dengan tanah keras. Itu melemparnya nggak kira-kira. Anak yang kecil dia terus nangis melihat orang tuanya berkelahi. Si istrinya menangis. Nah, ini ada adiknya lagi nih, yang satu lagi dia membela, menahan supaya jangan terjadi. Tuh melempar nggak kira-kira, kalau kena kepala gimana? Jadi si yang baju kuning itu dia itu diserang sama anak-anak dari berarti sama keponakannya. Nih, lihat sama ibunya, kamu jangan lempar, kamu jangan lempar-lempar.
Udah, jangan dilawan, udah jangan dilawan lagi katanya. Yang satu ditenangkan. Wis, bawa gacong. Hanya gara-gara tadi dia minta minum dan kemudian airnya masih panas, dia langsung memukul istrinya. Ini kakaknya nggak terima adiknya diperlakukan seperti itu sama suaminya. Lihat guys, kalau nggak dikontrol itu bisa saling bunuh nih. Ini anaknya main lempar-lempar aja, lihat daripada itu pamannya itu. Nah, dibalas lagi, dilempar, saking kesalnya tuh dilempar sama keponakannya pada sembunyi di dalam rumah. Udah, kamu pergi aja, pergi, jangan dilawanin terus. Akhirnya istrinya sama kakaknya dia pergi meninggalkan tempat itu. Otomatis si anaknya yang kecil nih pengen ikut. Udah dilarang sama pamannya, nggak usah, karena nanti mau ini, karena belum aman. Akhirnya jadi seperti ini. Anaknya pengen ikut sama ibunya. Ini tinggal nih. Nah, ini juga adik iparnya ya, yang biasa juga ngebantu ngurus anak-anak ini. Udah, jangan nangis. Udah, ada ini, ada bibinya. Ini nggak tahu adiknya dari istri ini atau dari suami ini, dari laki-laki ini. Pengen ke ibunya katanya. Dia mengingatkan tuh, katanya kalau karena kamu tidak harus marah memukul ini, mungkin jadi ribut begini gara-gara dia. Dia terima dipukul juga tuh, lihat. Memang si laki-laki ini memang emosinya susah dikontrol. Akhirnya dia pergi juga, malah dilemparin juga tuh sama keponakannya. Waduh, nggak punya otak juga nih anak kecil. Seperti itu ya, ngambil orang tuanya, main lempar seenaknya aja. Nah, akhirnya ini semua anaknya ngumpul tinggal sama bapaknya nih. Yang kecil nangis pingin ke ibunya. Akhirnya ini bertiga pergi meninggalkan tempat itu, sambil mungkin meredakan kondisi di saat kondisi sekarang masih tidak kondusif ya, sama-sama emosi, bisa jadi akan semakin parah. Akhirnya memisahkan dulu diri. Nah, ini adik-adiknya, ini kakaknya yang laki-laki. Entah itu kakaknya atau adiknya nih, pokoknya yang jelas itu saudaranya. Jadi suaminya sini yang berperangai keras dan mudah marah. Nah, kita tunggu sini, bentar lagi ada yang lewat mobil katanya. Tuh. Ini adalah mobil khas di Iran untuk transportasi manusia dan sekaligus untuk barang-barang pertanian.
Akhirnya mereka bertiga pergi meninggalkan tempat tadi sambil menenangkan diri. Tinggal kehidupan nih sini anak-anak yang bertiga sama bapaknya. Si bapaknya harus ngurus tiga anak ini karena istrinya sudah nggak kuat dan pergi untuk menghindari konflik sesaat. Ini anak-anak sekitar usia 10 sampai 12 tahunan ya, yang masa-masa labil lah. Sedang menghibur adiknya yang kecil yang tadi nangis. Lihat, baru sebentar aja udah dia melupakan permasalahan tadi. Mainan ini juga ternyata nyasar juga sampai ke Iran ya. Akhirnya yang beres-beres bersih-bersih inilah semuanya sama bapaknya. Jadi standar rumah orang Iran ya, entah itu nomaden ya, yang pindah-pindah dan yang menetap pun rata-rata di rumahnya hanya menggelar karpet saja, gelar karpet dan ada kasur bantal aja yang disiapin yang setelah dilipat. Biasanya begini karena dia beternak kambing supaya mudah ngontrol untuk membesarkan. Karena kondisi seperti ini kalau dijadikan lahan pertanian pun rasanya hanya pertanian tertentu saja. Dan dari kita lihat aja sekilas pandang memandang ini tidak ada tanaman lain selain hanya tumbuhan yang seperti itu. Jadi kayaknya kurang cocok. Lihat, nah ini ternak kambing-kambing. Kayaknya atapnya juga hanya sekadar ditutup oleh terpal ya, nggak pakai genteng. Oh, supaya nggak kehujanan sama kepanasan aja. Ya minimal bisa berteduh lah, meskipun pasti akan tetap panas. Tapi di Iran yang kondisi yang seperti ini, kalau lagi dingin ya memang dingin banget. Kalau lagi panas ya panas. Karena ada sebagian pegunungan yang memang ada saljunya gitu. Akhirnya untuk sementara semua pekerjaan dikerjakan oleh sendirian, oleh bapaknya.
bapaknya mencoba menghibur anak-anaknya supaya tetap nyaman, tenang. Nah, tenang aja, ada bapak di sini. Lumayan juga banyak tuh kambing-kambingnya. Akhirnya, nah ini ada selang ya, ada sumber. Demikian guys, alur cerita dari kehidupan suku nomaden. Karena tidak bisa kontrol emosi yang berdampak jadi malapetaka. Bagaimana keseruan atau kelanjutan dari kisah ini? Simak terus di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.